jemaat Kana yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah bagi kehidupan saudara semua. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul mempergunakan waktu. Marilah kita bersama-sama mau membaca surat Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ayat ini, Rasul Paulus menghubungkan dua hal. Di akhir ayat 15 ada kata arif, dan di ayat 16 pergunakanlah waktu yang ada. Arif, bijaksana, itu dikaitkan dengan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kelihatannya Paulus mau mengatakan kalau orang itu arif, kalau orang itu bijaksana, nah dia pasti bisa atau tahu menggunakan waktu yang ada. Jadi hikmat atau kearifan itu dihubungkan dengan penggunaan waktu. Itu benar terlihat juga di dalam ayat yang lain, di dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi jelas, mempergunakan waktu yang ada itu dihubungkan dengan hikmat. Hikmat dihubungkan dengan mempergunakan waktu yang ada. Jadi sekali lagi, orang berhikmat adalah orang yang tahu mempergunakan waktu yang ada. Orang yang tidak tahu mempergunakan waktu itu bukan orang yang berhikmat, alias orang bebal. Jika kita berbicara soal waktu, maka kita mengenal istilah dalam bahasa Inggris past tense, present tense, dan future. Waktu yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Waktu terus bergerak dengan sangat cepatnya. Waktu pun tidak dapat dihentikan. Waktu juga tidak dapat dikejar. Karena itu waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ada istilah waktu itu adalah uang, atau waktu itu adalah emas. Betapa waktu itu sangat berharga sekali. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang menghargai waktu. Bahkan banyak orang yang membuang-buang waktu begitu saja, seolah-olah tidak peduli bahwa waktu adalah salah satu anugerah Tuhan terbesar yang diberikan kepada manusia. Jemaat Efesus rupanya juga mengalami hal yang sama. Mereka membuang banyak waktu untuk melakukan perkara yang sia-sia, bukannya menggunakan waktu untuk hal-hal yang baik, yang benar, dan yang kudus. Mereka malah menggunakan waktu untuk berbuat dosa. Rasul Paulus sampai harus mengingatkan mereka untuk mempergunakan waktu yang ada, yaitu dengan memerhatikan cara hidup mereka secara arif, bukan seperti orang bebal di dalam menggunakan waktunya. Nah, dari ayat-ayat ini saudara yang terkasih, kita sekarang mengerti perbedaan antara orang arif dengan orang bebal, yaitu cara mereka melihat waktu dan dalam penggunaan waktu. Waktu adalah kehidupan. Seberapa lama kita hidup, itulah panjangnya waktu kita. Begitu hidup kita berakhir, maka selesailah waktu kita. Tidak ada manusia yang tahu berapa umurnya di atas bumi ini. Salah satu penyesalan terbesar dalam kehidupan adalah
sebuah kenyataan bahwa kita tidak menggunakan waktu dengan bijak. Semakin banyak kita membuang-buang waktu, semakin besarlah penyesalan yang kita hadapi nantinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa setiap hembusan nafas adalah sebuah kesempatan untuk kita mempergunakan waktu dengan arif, dengan bijaksana. Dan salah satu ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan adalah dengan menghargai waktu. Jadi sekarang bukan lagi saatnya kita mau berleha-leha. Kita diharapkan melakukan usaha double bahkan triple dalam memanfaatkan waktu dan membayar kesempatan yang disia-siakan di masa lalu. Saya pribadi menyadari ada banyak waktu yang mestinya dapat saya gunakan untuk memenangkan jiwa, tetapi dilewatkan begitu saja. Mari kita bersama-sama mau memperlakukan waktu yang Tuhan berikan dengan lebih serius. Hendaknya kita memakai setiap kesempatan untuk berinteraksi dengan pribadi-pribadi lain yang perlu untuk mendengarkan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyikapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.